sahabat Sapa, pergi ke Padang naik Vespa. Selamat datang di podcast Sapa. Selamat datang kembali di podcast Sapa bersama aku Sri Nur Syifa atau Enci. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di wilayah pedesaan. Dan gak lupa juga hari ini aku ditemani oleh Teh Sugi. Halo Teh Sugi. Hai Teh Enci. Kumaha damang Teh Sugi? Alhamdulillah saya Teh Enci. Oke, iya. Nah, Teh Sugi berbicara tentang pencegahan KTPA di wilayah pedesaan. Nah, selama ini hal apa aja sih yang udah dilakukan Teh Sugi gitu selama melakukan pendampingan gitu di wilayah pedesaan gitu, khususnya tentang isu KTPA. Ibu-ibu komunitas di pedesaan pastinya memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat terkait pendampingan, penanganan, dan pemulihan perempuan korban kekerasan dan anak itu. Sosialisasi pastinya di posyandu, di pengajian, di rapat sub gitu, itu banyak dilakukan oleh ibu-ibu kader balai istri gitu TNC. Terus juga ada advokasi ke pemerintah, desa, kecamatan, kabupaten untuk kebijakan gitu ya, kebijakan terkait penanganan, pendampingan, dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan. Terus di Balai Istri juga rutin melakukan kampanye ya, TNC di 16 HKTP, dan setiap tahun itu rutin dilakukan. Teh, dari hal-hal yang sudah dilakukan tadi gitu ya, khususnya oleh ibu-ibu Balai Istri, ada nggak sih tantangan yang dihadapi gitu Teh? Untuk tantangannya masih banyak sekali ya TNC, karena masih banyak kurangnya kesadaran masyarakat gitu ya, dan juga pemerintah ya terkait pendampingan perempuan korban kekerasan itu harus seperti apa gitu, dan masih banyak aparat pemerintah yang kurang paham gitu ya, terus juga aparat hukum yang tidak berperspektif korban gitu ya, masih yang kayak menyudutkan korban gitu, stigma gitu ya, masih itu banyak sekali dilakukan oleh masyarakat dan juga aparat hukum setempat gitu ya. Dan mungkin juga masih dianggap tabu gitu ya oleh masyarakat kalau bicara tentang kasus KDRT gitu ya, tentang kekerasan seksual gitu, itu kayaknya masih sangat tabu gitu, dan mereka juga masih merasa takut gitu ya untuk melapor gitu, karena masyarakat masih berpikir proses hukum itu ribet. Ya, proses hukum itu ribet dan memerlukan biaya yang cukup banyak gitu, dan ya jauhnya akses atau akses layanan gitu ya yang bisa ditempuh oleh masyarakat pedesaan gitu, kayak misalnya ke Polres itu kan cukup jauh ya, bisa 2-3 jam gitu, dan itu pastinya membutuhkan operasional yang cukup besar ya, untuk bensin mungkin ya, untuk transport gitu ya, untuk makan di perjalanan, dan itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu ya. Kalau ke Polres itu kan bisa seharian, dan pastinya bisa pulang sampai larut malam gitu, dan itu juga kadang ya membuat korban dan keluarganya itu ya enggan gitu, kayak aduh capek gitu ya, kalau untuk proses hukum itu dilakukan capek, dia ngerasa capek gitu. Nah, berbicara tentang kurangnya kesadaran gitu, memang itu sekarang menjadi sangat menjadi PR bersama gitu ya, karena masih banyak juga yang menganggap tabu gitu ya tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini gitu, dan itu nggak hanya di lingkup masyarakat gitu, tapi di pemerintahan dan di APH juga masih banyak yang menganggap tabu gitu persoalan ini gitu. Kemudian tadi juga Teh Sugih menyinggung tentang akses layanan yang jauh gitu. Apalagi kalau di pedesaan memang agak susah juga ya Teh Sugih ya. Dan kadang tuh di wilayah pedesaan ada yang tempatnya
transportasi umumnya masih kurang gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian tadi yang persoalan birokrasi gitu ya, itu juga menjadi PR, sangat menjadi PR juga gitu ya. Iya. Nah, Teh Sugih dari hal-hal tadi yang Teh Sugih sampaikan gitu, ada nggak sih Teh tips atau mungkin strategi gitu untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Untuk strateginya sendiri mungkin bisa meningkatkan pendidikan dan kesadaran bagi masyarakat ya. Jadi bagaimana caranya supaya masyarakat itu benar-benar tidak hanya pendamping gitu ya, tidak hanya pendamping yang tahu informasi, tapi juga semua masyarakat, semua lapisan masyarakat itu lebih lebih aware gitu ya, lebih meningkatlah pengetahuannya gitu, bagaimana caranya supaya mereka ketika ada kasus gitu ya, mereka bisa mendampingi, melaporkan gitu ya. Intinya bisa menjadi pelapor dan pelopor gitu ya, tidak hanya ini. Terus bisa juga mendukung gitu ya, mendukung korban gitu, bagaimana caranya bisa mendukung korban gitu. Yang selanjutnya juga melakukan kampanye, edukasi gitu ya, adanya program pendidikan yang mendorong penghargaan terhadap kesetaraan gender gitu. Terus ditambah dengan pelatihan dan pemberdayaan perempuan gitu. Mengadakan pelatihan, misalnya pelatihan seperti yang sudah dilakukan ya, pelatihan tata boga, tata busana, handicraft gitu kan, bisa membuat perempuan itu berdaya gitu secara ekonomi, dan pastinya itu bisa mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang selanjutnya juga penguatan hukum ya, atau mungkin edukasi terkait proses hukum di masyarakat gitu, harus seperti apa, kemana dulu, dan membawa persyaratan apa ketika harus melapor gitu kan, itu harus juga disampaikan ya. Jarang banget gitu ya masyarakat tahu bagaimana caranya untuk melaporkan kasus. Kadang RT RW sendiri gitu kan ya mengarahkan hanya untuk mediasi gitu, mediasi di tempat ada udah selesai gitu, tidak harus naik sampai ke atas, katanya masih gitu sih. Berarti penting juga ya sosialisasi sama edukasi ke semua tingkatan lapisan masyarakat. Apalagi di desa, di pegunungan gitu kan masih sangat jauh dengan akses layanan pendampingan ya. Jadi mereka masih kebingungan gitu, harus kemana dan harus bagaimana gitu. Terus informasi terkait layanan dan dukungan masyarakat gitu ya. Layanan apa yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk pendampingan perempuan korban kekerasan. Kayak misalnya di Kabupaten Bandung ini ya, ada Balai Istri, ada Sapa Institut gitu ya, ada Satgas PPA di setiap kecamatan gitu, ada UPTD PPA di Kabupaten Bandung gitu, ada lembaga-lembaga yang lain yang juga fokus di layanan dan dukungan bagi perempuan korban kekerasan. Nah itu terus juga strategi pencegahan perkawinan anak gitu, nah sangat penting juga gitu ya. Masih banyak juga ya Teh ya sekarang. Juga banyak di pedesaan perkawinan anak, terus meningkatkan pendidikan seksual reproduksi bagi anak-anak remaja gitu, itu juga sangat penting. Pemberdayaan perempuan pasti juga, penegakan hukum dan sanksi gitu ya. Masyarakat juga harus paham bagaimana penegakan hukum dan sanksi juga. Terus mungkin juga kolaborasi ya, kolaborasi antar stakeholder gitu, berjejaring, penting banget ya. Koordinasi gitu ketika ada, bukan hanya ketika ada kasus gitu ya. Kalau koordinasi itu pasti harus dari mulai pencegahan, bagaimana kita harus melakukan pencegahan, karena kan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi harus benar-benar ada kolaborasi, entah itu masyarakat setempat, individu, keluarga, pemerintah setempat, APH, dan semuanya harus terlibat pastinya gitu untuk kolaborasi, koordinasi, dan pastinya informasi cepat sampai ke masyarakat.
Ini pastinya pendidikan untuk komunitas Tenci. Baik itu komunitas ibu-ibu, balai istri, terus ada komunitas balai laki-laki, komunitas balai remaja. Itu pasti kampanye edukasi yang harus ditingkatkan di komunitas gitu ya, terkait perkawinan anak, pelibatan tokoh agama dan komunitas dalam mendukung pencegahan perkawinan anak Tenci. Terus pastinya meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Karena kan ya pasti kita tuh sebagai pendamping harus memastikan kalau ada korban gitu ya, harus memastikan si korban itu juga tetap bisa mendapatkan akses pendidikan atau mungkin melanjutkan pendidikannya. Dan diterima kembali di masyarakat. Iya, tentunya. mestinya diterima kembali di masyarakat dengan baik. Gitu. Oke, yes. Nah, Teh Sugi, tadi sudah disampaikan juga gitu ya strategi-strateginya gitu ya, dimulai dari persoalan pendidikan, ekonomi, layanan pendampingan, kampanye sampai ke hukum gitu ya. Teh, ada nggak pesan-pesan gitu yang mungkin ingin disampaikan gitu untuk masyarakat gitu terkait terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Pesannya sedikit aja sih Tenci, bahwa pencegahan, penanganan, dan pemulihan perempuan korban kekerasan itu memerlukan komitmen ya dari semua stakeholder gitu ya, komitmen yang cukup kuat dan pastinya memerlukan kerjasama yang baik gitu ya antar semua pihak gitu. Semua lapisan masyarakat harus benar-benar peduli ya tentang isu ini gitu ya, tidak hanya pendamping, tidak hanya kader, tapi semuanya ikut mendukung ini gitu. Pastinya jangan takut untuk melapor Tenci, karena kan sekarang masih banyak lembaga layanan ya untuk pendampingan perempuan korban kekerasan gitu. Jadi jangan takut. Dan pastinya Tenci meningkatkan ya respon cepat pasti ya, respon cepat dari baik dari itu pemerintah setempat maupun dari aparat penegak hukum ya. Dan pastinya aparat penegak hukum yang berperspektif korban gitu. Jadi layanan yang cepat, mudah gitu ya, tidak birokrasinya tidak berbelit-belit, dan itu pasti yang diharapkan masyarakat sih. Jadi itu artinya masyarakat tidak takut lagi untuk melapor gitu. Dan pastinya berjejaring gitu ya Tenci, dengan aparat hukum, dengan pemerintah setempat gitu, dan pokoknya semua lapisan masyarakat dengan lembaga layanan masyarakat gitu. Jadi dan pastinya tingkatkan koordinasi gitu ya, koordinasi yang baik gitu dengan semua lapisan. Oke, makasih banyak Teh Sugi. Semoga Balai Istri kedepannya bisa terus bergerak, bisa terus berkembang gitu. Nah, itu dia podcast Sapa episode kali ini. Tadi kita udah membahas banyak tentang pencegahan dan penanganan KTPA. Tadi juga Teh Sugi sudah menyebutkan upaya-upaya yang dilakukan, dimulai dari pendampingan, sosialisasi, advokasi, sampai kampanye. Tadi ada beberapa hal yang bisa kita highlight gitu, dimulai dari pentingnya pendidikan, kemudian pemberdayaan ekonomi juga gitu, karena banyak juga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berawal dari persoalan ekonomi, kemudian layanan pendampingan, kampanye, sampai juga hukum. Buat teman-teman yang mungkin punya cerita lain tentang pencegahan dan penanganan KTPA, boleh tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe podcast Sapa. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di podcast Sapa episode selanjutnya. Dadah!